Siapa yang tidak kenal dengan pemandian alam Banyu Biru? Sejak dulu, kolam air di desa Banyu Biru, Kecamatan Winongan itu sangat populer bagi warga Kabupaten Pasuruan. Keindahannya terkenal, kejernihan airnya juga luar biasa, dengan ikan-ikan tombro di dalamnya. Pemandian alam Banyu Biru menyimpan ekosistem tersendiri. Selain menjadi salah satu destinasi pemandian yang dikenal dengan kealamiannya, kolam pemandian ini juga menyimpan kisah mistis yang menarik untuk ditelisik. Konon air kolamnya yang berasal dari sumber ini dapat membuat wajah terlihat awet muda. Selain itu, banyak orang datang untuk niatan berobat. Tak hanya sampai di situ, Banyu Biru menyimpan ribuan ikan keramat. Kalau mandi di sini membuat orang terlihat awet muda, memang iya. Karena orang-orang niatnya ke tempat ini untuk refreshing sehingga wajahnya terlihat berseri-seri dan suasana hatinya senang. Makanya wajahnya terlihat awet muda, ungkap sang juru kunci, adalah Subandi, 60, warga asli desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, mengungkapkan sejarah kisah mistis kolam pemandian Banyu Biru. Beberapa hari yang lalu, kami berkesempatan menemui sang juru kunci Banyu Biru tersebut. Ia pun mulai berkisah sembari menunjukkan tiap-tiap sudut Banyu Biru. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, sebagian rakyatnya memilih untuk memeluk agama baru. Sebagian lainnya melakukan pelarian ke berbagai wilayah, termasuk salah satunya di sebuah hutan yang kini lebih dikenal sebagai Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Dua prajurit yang terdampar tersebut masing-masing bernama Mbah Kebut dan Mbah Tombro. Oleh Mbah Kebut dan Mbah Tombro, hutan itu dibabat dan dijadikan pemukiman baru. Untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya, mereka berdua bekerja. Mbah Tombro sebagai petani, sedangkan Mbah Kebut sebagai pembuat keris atau empu. Hingga kini, peninggalan keris buatan Mbah Kebut yang berupa peron itu dapat disaksikan dan diletakkan di sebelah makamnya, yang juga berada di kompleks pemandian Banyu Biru. Dikisahkan, Mbah Tombro memelihara 2 ekor kerbau. Pada suatu hari, ia tak mendapati kedua peliharaannya itu. Ternyata, kedua kerbau miliknya itu tengah asik berkubang di dalam sebuah kolam kecil berlumpur. Beberapa saat kemudian, Mbah Tombro menyadari jika kerbau-kerbaunya itu terperangkap dalam lumpur dan tak dapat bergerak. Mbah Tombro berinisiatif untuk memetik 4 lembar daun keladi, kemudian dikibaskannya tepat di depan kerbaunya yang masih terperangkap. Beberapa saat kemudian, barulah kedua kerbau itu dapat terlepas dari kubangan lumpur. Sebuah keajaiban muncul, air bekas kubangan kerbau-kerbau milik Mbah Tombro berubah menjadi sangat jernih. Bahkan di dasar air tampak 2 ekor ikan sangkaring, yang hingga saat ini masih bisa disaksikan, bahkan jumlahnya kian banyak. Sejak ditemukannya kolam ajaib itu, masyarakat sekitar banyak yang memanfaatkannya untuk mandi. Lantaran kejernihan airnya itulah, kolam yang berlokasi di desa Sumberjo ini dinamakan Banyu Biru. Kabar ditemukannya kolam yang disebut ajaib itu terdengar hingga ke telinga Bupati Pasuruan, Raden Adipati Nitiningrat. Bekerjasama dengan seorang Belanda yang bernama P.W. Hopland, kolam itu diperindah dengan taman-taman bunga serta dilengkapi dengan 11 jenis situs purbakala yang diambil dari Singosari.
Sekitar tahun 1980, situs-situs bersejarah tersebut telah dilindungi oleh Seksi Kebudayaan Departemen Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Hingga kini, warga asli Pasuruan maupun luar daerah dapat menikmati kesegaran dan kealamian air Banyu Biru hanya dengan merogoh kocek Rp5.000 saja. Tempat itu berada di dalam kompleks pemandian yang sekarang lebih terkenal dengan nama Banyu Biru. Patung-patung itu terdiri dari 11 buah, antara lain ke-1, 2 Volkaring dari Pemda Kabupaten Pasuruan dengan bahasa Belanda bertahun 1921. Kedua, 1 Prasasti Bahasa dan Huruf Jawa tahun 1847. Ketiga, 1 patung Betara siswa dengan membawa senjata Trisula. Keempat, 1 patung Ganesha. Kelima, 1 patung 2 ekor naga berbelit dan lain-lainnya yang kami sendiri tidak bisa menyebutnya. Prasasti yang tertulis di atas batu alam dengan huruf Jawa itu berbunyi Teloko Wilis, Rinenggo Winangun Arja, Dening Tuan PW Sinengkalan, Wisayaning Pandita Kalok Kingrat utawi taun Welandi 1847. Banyak anggapan air dari kolam Banyu Biru dapat mendatangkan kesembuhan. Namun, kakek asli desa Sumberjo ini kembali menegaskan, kesembuhan datangnya dari Tuhan, bukan karena mengunjungi suatu tempat yang dianggap keramat. Rasa terima kasih saya kepada alam dan tanah kelahiran yang telah banyak membawa berkah. Saya ingin terus mengabdi sebagai juru kunci. Terima kasih sudah menonton video kami.